Jadi gini ya Ibu, tadi kan sudah diperiksa, terus maksudnya tadi kan sesuai dengan HPHT Ibu ya. Jadi head pertama Ibu ya, hari pertama head terakhirnya Ibu itu tadi sudah saya hitung ternyata Ibu ya memang hamil ya Bu ya, baru 5 minggu. Terus tadi sudah tes pack juga kan Ibu ya di rumah kan tadi katanya. Terus tadi setelah dicek hasil pemeriksaan HB-nya itu, HB itu jadinya kadar darah Ibu, ternyata kadar darah Ibu itu rendah Bu. Jadi yang normalnya itu di atas 11 ya, di atas 11 sampai 12. Nah Ibu itu hanya 10 Bu, 10,1. Jadi masih rendah nih Ibu ya. Jadi kalau misalnya kadar darah rendah juga untuk ibu hamil itu juga tidak boleh Bu gitu. Terus gimana caranya itu? Jadi caranya biar untuk meningkatkan maksudnya supaya kadar HB-nya meningkat ya, tidak anemia. Jadi ibu itu dikatakan sekarang itu kehamilan dengan anemia. Jadi agar tidak terjadi anemia ya, maksudnya HB-nya meningkat, itu jadi ibu harus istilahnya makan makanan yang bergizi Bu, yang mengandung zat besi, asam folat, misalnya seperti sayur-sayuran hijau, istilahnya, terus daging-dagingan. Cuma ya sama sih, kalau daging-daging itu tidak boleh yang berlebih ya Bu. Kalau hati ayam kayak gitu Ibu suka ya Bu ya. Iya, harus makan daging hati ayam seperti itu ya Pak ya. Ibunya dilihat juga dari segi makanannya gitu. Terus gimana? Bahayanya enggak? Kalau misalnya untuk bahaya itu ya Pak ya sama Ibu, itu untuk kehamilan dengan anemia itu ya bisa dikatakan bahaya juga. Cuma karena ini hamilnya Ibu masih kecil, jadi Ibu bagus, maksudnya sedini mungkin sudah ketahuan bahwa Ibu anemia, maksudnya masih bisa kita perbaiki dengan cara pola makan, pola nutrisi ya. Jadi istilahnya kalau misalnya bahaya bagi ibu hamil itu biasanya nanti kalau misalnya anemia terus nih, ibunya tidak memperbaiki istilahnya pola nutrisinya atau pola makannya, pola gizi seimbangnya, nanti bisa kelahiran prematur Bu. Yang kalau kata orang yang di kampung mah misalnya kehamilan tidak cukup bulan, jadi bayinya kecil lahirnya, dinamakan BBLR gitu. Terus nanti terjadi perdarahan saat lahirannya gitu. Jadi sekarang harus betul-betul nih pola nutrisi ibunya diperbaiki ya Bu ya, ya Pak. Harus makan makanan yang bergizi, setidaknya ada zat besinya, ada asam folatnya itu gitu. Jadi nanti untuk pemeriksaan selanjutnya itu nanti 1 bulan lagi Bu untuk pemeriksaan HB-nya, hemoglobinnya. Jadi hemoglobin itu ya Bapak Ibu bukan naiknya tekanan darah ya, jadi kadar darah di dalam tubuh. Kadang kan ada yang ngomong, Bu Bidan itu kalau anemia itu darah saya naik ya tensinya, bukan dari tensi, itu beda lagi. Kalau misalnya anemia itu dari kadar dalam darah gitu. Bukan darahnya kurang gitu, bukan lagi. Ya, itu yang sebut kadang darahnya kurang, tapi bukan tensi darah. Oh, bukan tensi darah. Bukan, kadang kan orang ngertinya ya Bapak Ibu itu tensi darah gitu, padahal bukan, itu kadar dalam darah. Gitu, ada lagi. Kalau itu kan tensi di sini, kalau ini kan tadi Ibu barusan diperiksa juga di sini kan. Nah, itu. Nanti bulan depan saat kunjungan hamil lagi, pemeriksaan kehamilan Ibu diperiksa lagi. Nah, saya pantau nih Ibu, misalnya Ibu sudah bagus belum pola nutrisinya, sudah maksudnya mengikuti anjuran kan. Nih bapaknya juga sama ya Pak ya, nanti tolong dilihat-lihat atau udah bener belum makannya istri saya itu, biar meningkat gitu ya. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Kan selagi ini umur lagi kecil itu minum susu bayi susu hamil itu boleh? Boleh itu sehari 1 kali ya Ibu, tidak ada masalah sih. Cuma kalau kayak mecin gitu ya Bapak ya, diawasin nih kayak makan bakso, kayak mie, itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi kalau misalnya
Bu masa nggak boleh sama sekali, ya dikurangi perlahan-perlahan gitu sampai benar-benar tidak sama sekali gitu ya ibu bapak. Dan jangan lupa nanti kan saya resepkan obat penambah darahnya diminum ya gitu, sehari 1 kali, asam folatnya diminum, itu untuk pembentukan si dedeknya. Zat besinya itu penambah darah itu diminum juga gitu ya Bu. Kalau misalnya mual-mual minum kayak gitu kan biasanya kayak gitu zat penambah darahnya ya, itu bisa bareng sama pisang jadi menutupi rasa mualnya gitu. Ada lagi ibu bapak yang mau di ini? Sudah cukup ya. Nanti bertemu kembali dengan saya di bulan depan ya Bu ya, saat pemeriksaan kehamilan kembali. Tetapi ibu jika ada keluhan atau misalnya dirasa tidak enak ya pokoknya jangan sungkan-sungkan Bu, langsung saja ke sini atau enggak ke fasilitas pelayanan kesehatan ya Bu ya. Jangan ditunda-tunda, ketemu bidan 1 bulan. Jangan, pokoknya kalau ada keluhan langsung saja ke sini ya Bapak ya Ibu ya. Ya begitu saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah datang ya.